Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, netizen, sahabat pasien. Jumpa lagi dengan saya Astriani Dwi Aryaning Tias dengan Instagram Live kali ini yang sangat spesial karena kita akan memulai sebuah series baru di Inspiration, yaitu bertajuk Kisah Inspiratif. Nah, kisah inspiratif kali ini saya dedikasikan dan tim betul-betul untuk pasien dan juga caregiver sebagai pendamping dari sisi pasien ya. Nah, sebelum saya mengundang, tentunya kita akan kehadiran narasumber yang sudah sangat berpengalaman ya di bidangnya kali ini. Dan ini kisah inspiratif ini kita akan memulai dengan cerita dari sisi atau sudut pandang pasien. Nah, ini adalah sesuatu hal yang berbeda karena biasanya kita ketika Instagram Live menghadirkan sosok-sosok atau narasumber yang ahli dari sisi medis maupun psikologis, seperti itu. Nah, karena bulan Oktober ini merupakan bertepatan juga bulan kesadaran kanker payudara sedunia, jadi kita hari ini mengangkat tema yaitu berjuang dengan kanker payudara. Nah, narasumbernya ini merupakan pejuang nih. Kenapa kok kita bilang pejuang ya? Karena memang kanker payudara itu juga merupakan salah satu penyakit kronis di mana memang membutuhkan pengobatan yang dalam kurun waktu lama seperti itu. Dan juga teman-teman mungkin ada di sini yang hadir ya, yang juga pejuang atau penyintas dari kanker payudara atau mungkin masih tumor payudara sendiri. Nah, nanti kita bareng-bareng ya bersama-sama untuk mendengar kisah dari Ibu Esther Dwi Wahyuni. Beliau adalah ibu, bunda, dan juga rekan atau sahabat teman-teman pejuang kanker payudara, khususnya di area Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Ini beliau sangat terkenal sekali mendampingi. Jadi meskipun beliau ini menjadi pasien, tapi beliau itu sangat aktif ya nih teman-teman. Betapa aktifnya itu memang hanya untuk mengangkat ini ya, quality of life atau kita bilang kualitas hidup teman-teman seperjuangannya yang dalam hal ini tidak hanya kanker payudara, tapi juga penyakit kronis yang lain. Seperti itu. Nah, sebelum kita undang beliau ya, kita akan mencoba untuk share. Nah, sebetulnya di kanker payudara sendiri tuh ada nggak sih upaya untuk melakukan deteksi dini nih, teman-teman, terhadap kanker payudara. Nah, ini saya akan share gambarnya, yaitu cara untuk deteksi dini kanker payudara, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang hadir juga sudah mengetahui bahwasannya kanker payudara itu adalah kanker yang terjadi di organ payudara ya, seputar organ payudara. Jadi bentuknya itu adalah nodul, bisa tumor jinak maupun tumor ganas. Nah, ini perlu untuk dilakukan pemeriksaan secara komprehensif. Jadi ada hasil dari pemeriksaan mamografi, kemudian ada USG, ada dan lain-lain, atau ada biopsi hingga nanti diputuskan untuk pemeriksaan lanjutannya apa. Apakah nanti perlu untuk penata laksanaan operasi ataupun nantinya mungkin kemoterapi dulu atau radiasi dulu atau bagaimana. Nah, ini nanti kita coba ya dengar cerita-cerita yang pernah dialamin oleh kita sebutnya Bunda Esther ya teman-teman. Dan bagaimana sih strugglingnya hidup dengan berjuang untuk melawan atau berdampingan dengan kanker payudara. Nah, ini adalah gambar yang bisa kita lihat, yaitu sadari, periksa payudara sendiri ya, deteksi dini dari kanker payudara. Jadi yang dilakukan adalah di depan cermin, angkat tangan, dan periksa apa ada kemerahan atau bengkak atau benjolan gitu ya di area payudara. Kemudian letakkan tangan di pinggang dan periksa payudara seperti pada langkah pertama tersebut. Nah, selanjutnya tekan payudara dari atas ke bawah pada gambar, rasakan apakah ada benjolan. Jadi seperti ini ya gerakannya. Kemudian tekan juga secara melingkar seperti yang tertera pada gambar dan rasakan apakah ada nodul atau benjolan tersebut. Kemudian tekan payudara ke arah puting gitu ya, dan lihat apakah ada cairan yang keluar. Serta posisi berbaring nih, tekan kembali payudara secara melingkar. Jadi ini perlu dilakukan ya 7 sampai 10 hari ya, rutin gitu.
terlebih di ketika hari-hari haid atau hari awal-awal haid atau menstruasi seperti itu. Dan itu dilakukan setiap bulan gitu ya, ketika tidak haid atau tidak menstruasi seperti itu. Dan teman-teman jangan takut bahwasanya kanker payudara ini adalah hal yang bisa ditangani. Terlebih ya kalau kita lihat di Indonesia sekarang sudah banyak support group atau komunitas yang mendukung pasien yang membersamai pasien kanker payudara ataupun tumor payudara. Dan juga kanker payudara ini tidak hanya dialami oleh perempuan, tapi juga pria juga bisa mengalami. Jadi kita tetap harus melakukan sadari untuk deteksi dini kanker payudara, dan juga kita aware sama kondisi klinis kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan undang Bunda Esther untuk hadir di Instagram. Beliau ini adalah pengurus ya di sebuah komunitas yang bernama Tulip Lovers. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bunda Esther. Seger sekali, Selamat Bunda. malam. Iya, selamat datang di Instagram Live Inspiration yang bertajuk Kisah Inspiratif. Nah, kali ini temanya adalah berjuang melawan kanker payudara ya, Bunda ya. Nah, teman-teman, tadi saya sempat menyinggung nih bahwasannya Bunda Esther ini adalah seorang pejuang penyintas yang sangat aktif nih, teman-teman. Jadi Bunda ini adalah pasien kanker yang bekerja. Beliau kesehariannya rutinitasnya bekerja ya, Bunda ya. Kemudian Betul. beliau ini adalah pengelola. Jadi pengelola di suatu komunitas yang bernama Tulip Lovers, dan juga anggota dari Survivor Kanker YKI. Kemudian ada anggota aktif yang sangat aktif bahkan di Love Pink Indonesia dan Love Pink Jogja ya, Bunda ya. Nah, ini tuh dari kesibukannya beliau ini, saya itu melihat ya bahwasanya sebagai seorang pasien atau khususnya penyintas itu tidak melulu terlihat sakit ya, Bunda ya, tapi Iya, bisa betul. sampai menjadi seorang yang seperti ini nih. Ini yang kita nanti coba bisa dengarkan. Nah, sebelum sampai ke arah sana, boleh nggak Bunda menyapa teman-teman semuanya yang hadir di sini, dan juga mungkin kayak apa ya, Bunda ya, kok Bunda mau gitu ya untuk ikut mengisi acara kisah inspiratif gitu, Bunda. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, Malam. saya Esther Dwi Wahyuni. Saya tinggal di Magelang. Eh, Kebetulan juga saya terdiagnosa kanker payudara. Kemarin sempat di chat sama Mbak Astri untuk istilahnya mengisi, bukan mengisi apa, sharing Sharing. sharing pengalaman sebagai pasien, sebagai survivor, juga support kepada teman-teman. Demikian Mbak Astri. Iya, nah ini ya, jadi memang kesediaan untuk sharing ini kadang-kadang itu ini ya, Bunda ya, malah membuat kita mengalami afirmasi positif ya. Kalau kita sharing itu malah berbalik ke diri kita sendiri gitu ya. Tapi ada juga pasien yang mungkin masih mengalami menutup diri gitu ya, Bunda. Nah, apalagi kalau terdiagnosis kanker. Tadi Bunda bilang, saya terdiagnosa kanker, apalagi kankernya kanker payudara. Hal yang sangat sensitif ya dimiliki oleh perempuan. Seperti itu ya, Bunda ya. Nah, ini bisa diceritakan nggak, Bunda? Bagaimana dulu awal-awal ketika terdiagnosis nih sampai ketahui ini kalau ini tuh kanker payudara, itu bagaimana gejalanya, dan juga pemeriksaannya apa sampai tegak diagnosisnya? Oh iya, saya terdiagnosa kanker payudara tahun 2014, bulan September Oktober itu ya. Jadi bulan Oktober ini saya genap 7 tahun Namanya terdiagnosa. Ya, sudah 7 tahun ya. Terus 7 tahun ya. uh, ya, awalnya itu hanya pegel ya di sini, kayak masuk angin gitu ya. Hmm. Tapi diperiksakan ke dokter itu uh, tidak ada hasil, tidak ada hasil. Kemudian 6 bulan dari merasakan ini, nggak sengaja nih Mm-mm. periksa-periksa gini, ternyata ada benjolan. Nah, kemudian saya langsung ke dokter. Kemudian dokter menyampaikan kemungkinannya di apa itu, AJH, aspirasi jarum halus. Ya. Nah, dari situ
hasilnya ketahuan kalau sudah karsinoma Oh, seperti itu. oke. Waktu itu Berarti, mm-mm. yang ada di pikiran saya, namanya dengar seperti itu baru baru AJH ya Mbak ya, baru Iya, AJH iya, aja betul. dengernya ini tuh udah muter gitu. Jadi Mm-mm. apa perasaannya itu campur aduk gitu. Begitu. Mm-mm. Itu berarti sekitar 2014 ya Bunda baru Iya, di betul. biopsi ya awal-awalnya ya. Terus Iya. kemudian, nah ketika dokter bilang karsinoma tadi ya, karsinoma kan berarti kanker. Nah, ini apakah Bunda memutuskan untuk langsung tindakan selanjutnya atau depending dulu atau bagaimana Bun? Kalau dokter kan saya masih di daerah ya Mbak ya, dokter Ya, daerah itu menyarankan untuk masektomi. ya. Tetapi saya masih mikir gitu, dok boleh mikir nggak saya gitu. Mm-mm. Boleh Bu, silahkan. Pokoknya Ibu harus tenang dulu. Kemudian Hmm. saya cari referensi gitu ya, apa eh, second opinion gitu, tapi tetap ke medis Mm-mm. gitu, tetap ke medis. Mm-mm. Terus dokter kan menyampaikan seperti itu, saya konsul dulu dengan keluarga, dengan suami, dengan adik saya yang kebetulan perawat. Mm-mm. Ternyata coba tanya dulu Mbak, kalau misalnya tidak dimasektomi gimana gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus saya kembali ke dokternya, menyampaikan seperti itu, dokter menyampaikan, oh ya sudah Ibu, kita ambil tumornya saja. Mm-mm. Mm. Kemudian setelah diambil tumornya, untuk membandingkan hasil antara AJH dengan hasil tumor itu apakah sama atau tidak gitu. Ternyata hasilnya sama, hasilnya Hmm. sama. Jadi yang di benak saya itu nomor satu kalau dengar kanker itu ya Mbak, mati Mbak, Iya. Ah, iya. seperti itu. Jadi padahal anak saya masih kecil, saat itu kan masih kecil Iya, gitu. iya, iya. Aduh, gitu ya. Jadi di sini tuh campur-campur gitu, campur-campur. Mm-mm. Mm-mm. Tapi akhirnya saya pasrah sama dokter, dok untuk pengobatan selanjutnya seperti apa? Iya. Misalnya kalau ada yang berkompeten di bidangnya seperti apa? Kemudian baru saya dirujuk ke apa dokter onko untuk konsultasi seperti Oke, itu. berarti seiring berjalannya waktu tuh Bunda untuk mastektomi atau untuk pengambilan tumornya saja itu melalui rujukan tadi ya Bunda ya di rumah sakit. Kalau kalau ambil tumornya di rumah sakit daerah, Hmm, 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 hmm. kemudian selang antara saya nunggu hasil AJH apa hasil PA itu, saya sambil cari cari dokter gitu Mbak yang bagus gitu. Waktu itu sih ketemunya dengan beliaunya Dokter Kunto gitu Ya, di Kunto itu. Kemudian konsul lagi dengan dokter, dok kalau ini ke sana bagaimana apa bisa enggak gitu. Enggak apa-apa Bu, kita antarkan ke sana. Seperti itu. oke. Nah, saya tadi melihat sesuatu yang menarik ya dari ceritanya Bunda. Bahwa saya ketika dengar kanker ya Bunda, hasil PA-nya sesuai sama hasil biopsi, hasil AJH. Iya. Tuh ngerasa mau mati gitu ya Bunda ya. Itu bisa diceritakan nggak Bun? Maksudnya bagaimana sih Bunda sampai kan ada ya fase dimana uh, menolak ya sedih gitu ya karena denger di pikiran berkecamuk mau mati mau meninggal sampai akhirnya ya udah pasrah ya udah saya harus berobat ke Sarjito gitu untuk penanganan lebih lanjut. Iya. Eh, biasa memang waktu di awal terdiagnosa itu tetap ada penolakan ya Mbak ya. Mm, Karena jelas yang satu saya menyusui. Jadi anak saya 3 itu saya menyusui mm, semua. mm, Menyusui mm, semua. Terus maksudnya dari pola makan juga tidak terlalu yang aneh-aneh gitu. Jadi maksudnya begitu ketemu dokter tuh kayak protes gitu. Kenapa ya, ya dok? Padahal saya tuh menyusui. Tapi kok seperti ini juga gitu. Terus dokter menyampaikan, Ibu nggak perlu seperti itu Bu, menyalahkan diri sendiri. ya, Karena itu tidak memilih, penyakit itu mm, tidak memilih. Yang menguatkan saya itu motivasinya adalah anak-anak Mbak, anak-anak dengan mm, keluarga. Jadi saya harus
bisa, tidak bisa, mau tidak mau harus sehat seperti itu. Iya. Gimana caranya ya? Saya ke medis gitu. Gimana caranya Mm-mm. saya ke seperti itu. Berarti itu tidak lama gitu ya Bun ya, langsung bisa untuk memutuskan ya sudah kita harus lanjut gitu ya Bun. Iya, seperti itu memang lanjut ke medis, tetapi untuk menata hatinya itu butuh proses, Mbak, Iya, ternyata. betul proses ya, betul. Sampai kira-kira 1,5 tahun sampai 2 tahun itu baru Hmm. bisa istilahnya ikhlas, Mm-mm. istilahnya. Oh iya, saya harus di dalam tubuh saya ada sel abnormal yang Ya, sewaktu-waktu dia bisa muncul kapan saja kalau dia kepingin gitu. Nah, betul. yang saya pelajari, bukan saya pelajari, pengalaman Mm-mm. sekian tahun ini, saya berusaha jangan sampai ini si sel ini muncul gitu. Gimana Ya, caranya ya? Ya itu tadi mm-mm. seperti yang Mbak Dri sampaikan, saya Mm-mm. mensupport teman itu seperti itu. Bisa Mm-mm. jadi Mm-mm. apa? Hiburan, jadi obat gitu seperti itu. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya teman-teman ya. Bahwasanya akhirnya bisa berdamai itu adalah sebuah proses ya tadi kata Bunda. Nah, tapi sebelum mencapai itu Bunda, ketika sudah dirujuk ke Sarjito, itu penanganannya apa saja nih Bun ketika di Sarjito? Oh ya, begitu saya ketemu dokter di sana, itu sekitar tahun 2014 itu, saya masuk pertama kali ke Tulip itu, saya bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Saya terdiagnosa kanker, tetapi begitu melihat pasien yang ada di Tulip, saya masih bersyukur karena yang Hmm. lebih parah dari saya banyak sekali. Yang tergeletak, yang stadiumnya sudah lanjut. Nah, itu juga pemicu gitu. Jadi Ya, pemicu ya. saya harus bisa gitu loh, harus bisa gitu loh. Lebih lebih baik dari mereka harus harus Ya. bisa. Begitu ketemu dokter, saya diacungi jempol sama beliaunya Dokter Kunto. Ibu bagus, masih awal tapi mau berani memutuskan untuk ke medis. Karena biasanya yang datang ke sini, Bu, aduh sudah stadiumnya sudah lanjut, sudah parah, sudah pecah, sudah dan Ya. sebagainya gitu. Maksud beliau itu ternyata kalau kita lebih awal menyampaikan ke dokter, untuk standar pengobatan itu lebih mudah. Ya. Jadi lebih mudahnya apa seperti saya tetap dioperasi lagi nih Mbak, diambil sisa Ya. jaringan yang kemarin, Ya. kemudian di PA lagi. Ternyata memang hasilnya sama, saya ERPR-nya positif, jadi Ibu ikuti standar untuk kemo. Siap dok, Hmm. gitu. Jadi nanti Ibu mau kemo, tapi Ibu harus daftar sinar, gitu. Siap dok, saya bilang begitu sama dokter. Nah, waktu itu buat daftar sinar itu nunggunya 1 tahun, Mbak. Oh, ya, Jadi ya, ya. saya 2014 dapat jatahnya akhir tahun 2015. Saya Oh, itu mikirnya lama apa ya. sedemikian sulitnya. Ya, Ternyata karena memang pasiennya banyak gitu, pasiennya banyak. banyak. Tapi ya saya ikuti aja prosesnya. Di Sambi Kemo itu saya daftar apa konsul ke mana? Ke radioterapi. Ya. Kemudian kebetulan puji Tuhan jadwal bisa maju. Jadi tidak 1 tahun saya nunggu, bisa maju 6 bulan. Jadi Hmm. begitu saya selesai kemo, selisihnya nggak terlalu jauh, saya bisa sinar. Jadi Ya, oke. karena mungkin saya apa ya Mbak dalam hati itu ikhlas atau mengikuti jalannya alurnya itu mungkin ada kemudahan di sana, ada Ya. kelancaran di satu-satu saya lewatin itu bisa apa prosesnya untuk bisa sinar itu seperti itu diberi kemudahan. Itu kemonya berapa kali Bunda atau berapa cycle? Saya cuma 6 kali Mbak kemo dasar 6 kali, tetapi setelah kemo dasar selesai kan evaluasi nih. Iya. Evaluasi itu saya dapat dapat hadiah lagi dari dokter.
ternyata hasil evaluasi saya itu saya ada suspek di hepar, ada Masya suspek Allah. metastasis. Terus begitu dokter membaca begini, Ibu, kalau kemo lagi bagaimana? Saya down, Mbak. Wong Mm-mm. barusan selesai ya, saya down. Iya, iya. Dok, wong baru bulan kemarin kan baru selesai kemo, Dok. Masa kemo Mm-mm. lagi? Tapi Ibu sabar aja, Bu. Gimana, Dok? Ya suruh sabar. Dengarkan nama kemoterapi itu Mm-mm. sudah tuing-tuing, saya bilang gitu. Iya, iya, betul. Ini Bu, nanti Ibu kemonya yang ringan saja. Emang ada Dok kemo ringan? Kemo oral, Bu. Kemo oral itu Mm-mm. gimana? Saya kan masih awam ya, Mbak ya. Iya, betul. Kemo oral itu yang diminum Ibu. Jadi nanti durasinya sama 3 minggu, tapi Ibu minum obat. Mm-mm. Oh iya siap Dok, saya bilang gitu. Mm-mm. Akhirnya Mm-mm. saya seloda Mbak. Mm-mm. Jadi Mm-mm. selodanya itu malah 8 kali, jadi 8 bulan. Oh. Kira-kira 8 bulan gitu. Mm-mm. Sambil saya kemo oral, saya bisa melaksanakan sinar, jadi berbarengan. Iya, oke. Bisa berbarengan. Ini tadi Bunda sempat menyampaikan ya nih teman-teman semua, bahwasanya mendengar dan merasakan kemo itu udah tuing-tuing gitu ya Bunda. Masuk Iya betul. kemo lagi gitu. Nah, ketika kemo sebetulnya efek yang dialami itu seperti apa Bunda? Eee, efeknya ke tiap orang kan berbeda ya, Mbak. Ya, hmm. Kalau saya itu mual-mual aja, Hmm. mual-mual, kebetulan kebetulan nih saya pernah, istilahnya dalam hati ini sambat sama Gusti. Gusti Mm-mm. kalau saya istilahnya dalam kondisi drop sedang kemo, jangan sampai dilihat sama anak-anak. Jadi Hmm, takutnya Masya mereka Allah. pun. Iya, Jadi iya. aku dikabulkan Mbak. Jadi setiap saya mual atau mau ke kamar mandi itu anak-anak nggak tahu gitu, karena mereka kan sekolah gitu. Iya, iya. Gitu. Hmm. Ya, pas saya kemo 6 kali itu saya dapat apa hadiah suntik leukogen 2 kali karena Hmm. leukositnya Masya bebas. Allah. Terjun bebas. Nah ini nih ya, jadi ini patut untuk dijadikan inspirasi ya, bahwasanya ketika kita sudah menerima, kita tuh bisa rileks ya untuk cerita hal-hal yang mengerikan ya, menakutkan mungkin bagi sebagian besar pasien. Aduh, aduh kemo, nanti gimana efeknya? Tadi Bunda bilang mual-mual. Mungkin orang yang lain atau pasien lain bilang efeknya rambutnya rontok ya Bunda ya, sampai rontok atau gigi keropos. Terus kulit biasanya ini ya Bun, kalau sinar juga hitam-hitam menghitam gitu Ya, ya. Nah, kulit eksotis lebih Mbak. ya jauh lebih kering seperti itu ya. Nah, Ya ini betul. tapi puji Tuhan, alhamdulillah ini Bunda sudah bisa menerima bahkan sampai kita bilang guyon ya, eh, apa ya menganggap kalau ya itu adalah suatu anugerah ya yang dimiliki sama kita, yang dikasih Tuhan Gusti Allah sama kita ya Bunda. Sampai tadi bilang Betul. harus suntik leukogen karena leukositnya drop terjun bebas gitu ya. Ini kan sesuatu yang kita bilang mengerikan ya. Jadi menakutkan untuk sebagian besar orang, tapi karena percaya pengobatan medis ini bisa untuk menyembuhkan kita, bahwasanya ya sudah, yuk kita mari untuk berobat medis. Nah, teman-teman, Bunda saya tahan dulu. Teman-teman boleh untuk bertanya ya di kolom chat atau di kolom komen atau juga di chat box ini, bagaimana sih kisah-kisah Bunda, mungkin dari sisi tadi yang sudah disampaikan ada perjuangannya gitu ya, perjuangannya ketika tadi dari rumah sakit di daerah terus kemudian harus berpindah ke Sarjito, ke rumah sakit yang lebih besar, lebih komprehensif di Yogyakarta, kemudian dan cerita-cerita yang lain. Nah, ini kita tunggu pertanyaannya sambil kita melanjutkan nih bincang inspiratifnya dengan Bunda. Nah, oke Bunda, setelah itu, setelah di kemo ya, tadi ada radiasi ya. Setelah radiasi, Bunda pemeriksaan rutin atau diberi obat hormon atau bagaimana nih Bun? Setelah radiasi tetap ada evaluasi. Ya. Dari evaluasi itu ternyata pertama saya dikasih tamoven Mbak untuk survive ya. Kalau dulu dokter bilang untuk survive gitu. Saya tanya untuk survive itu berapa lama dok? 5 tahun Bu. Saya ngitung 5 tahun. Kalau dari 2014 berarti 5 tahunnya 2019 gitu. Mm-mm. Wah lumayan ya.
Gimana Bu? Nggak apa-apa dok, cuma Mm-mm. ngitung aja kayak gitu. Ya udah, Mm-mm. saya jalan. Nah, ternyata setelah dari Tamoven saya kurang lebih 3 bulan, Ya. hasil evaluasi saya, dokter menyampaikan, Ibu, ini karena Ibu istilahnya kemarin masih produktif, jadi ini saya kasih obat apa penahan hormon, bukan penahan ya, apa hormon itu untuk supaya ibu tidak mens dulu, gitu. Hmm. Karena saya Mm-mm. positif Mbak, Ya, jadi itu ha-ha, dari betul. hormon. Nah, jadi ini kami tekan hormonnya dengan suntik Soladek gitu. Mm-mm. Itu suntik itu seperti apa dok gitu? Saya kan tanya karena nggak tahu. Ya. Nah, itu nanti suntik di sekitar dekat puser ibu. Oh, Hmm. oh iya dok. Tapi nanti jangan kaget ya Bu, jarumnya besar. Saya tuh mikir Hmm. loh Mbak, jarum untuk apa? Kemo aja, untuk saya cari vena aja susah. Saya Iya. pikir kalau jarumnya gede itu gede seberapa gitu kan. Mm-mm. Terus kebetulan waktu itu pas saya mau suntik Soladek pertama, saya bareng dengan Mbak Nina. Mbak Nina rumahnya di Tempel. Itu saya Ya. bisik-bisik, Mbak nanti saya suntik saya ditemani ya, saya bilang gitu. Suntik pertama. Ya Mbak nanti saya temani gitu. Akhirnya dengan Mbak Nina, saya keringet dingin Mbak. Mm. Halo? Teman-teman masih dengar suara saya nggak ya? Kita masih menunggu. Ya, oke. Bunda mungkin masih ada kendala teknis ya. Coba kita invite lagi. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya gitu ya, kisah perjuangannya Bunda Esther, silakan untuk mengirimkan ini ya, mengirimkan pertanyaan. Nanti itu kita akan juga mengetahui bagaimana sih Bunda Esther ini, kita masih menunggu ya, bagaimana Bunda Esther ini berjuang ya di sebuah komunitas nih yang bernama Tulip Lovers karena beliau adalah pengelolanya di sana. Ini mungkin ada teman-teman ya yang sudah bergabung yang juga satu komunitas dengan Bunda, mungkin di Tulip Lovers atau mungkin di Love Pink Indonesia maupun Love Pink Jogja ya, dan juga Survivor YKI DKI. Oke, kita masih menunggu Bunda supaya join. Kita panggilnya itu Bunda nih, beliau nih. Jadi perjuangannya itu memang betul-betul sangat menginspirasi karena beliau itu sering bahkan kayak kalau misalkan beliau bilangnya itu kalau sama cerita gitu ya, cerita sama teman-teman semuanya. Oke, yuk kita ke kampus nih gitu ya, ke kampus. Jadi punya istilah namanya kontrol rutin itu ke kampus. Nah, ketika ke kampus tuh beliau mendampingi satu persatu pasien kanker payudara gitu. Jadi beliau itu punya banyak foto selfie bareng teman-teman dan itu tuh nggak cuma foto tapi juga tahu detail bagaimana sih perjuangannya si teman-teman pejuang kanker nih gitu. Nah mungkin oh ini ada ya dari komunitas sedekah kita nih dengan Mbak siapa atau Bapak siapa yang komunitas dengan Bunda. Kita sambil menunggu Bundanya Bunda Esther hadir gitu ya. Dan juga beliau ini meskipun ini ya dulu oke, Bunda bergabung lagi. Ya, tadi ada sedikit kendala teknis mungkin ya Bunda ya. Nah, oke, Bunda tadi kan sampai menceritakan kalau ini ya 5 tahun itu ya Bunda ya untuk pengobatan. Nah itu terus kelanjutannya gimana Bun? Ya, itu di tengah saya minum Tamoven harus suntik Soladek itu Mbak. Nah, Hmm, suntik Soladek itu kan jarumnya besar. ya,
Ya, ditemenin ya tadi. jamunya gede gitu. Padahal kulit perut saya itu kan tipis. Jadi begitu jarum masuk itu ya lumayan kerasa gitu. Nah, seperti itu. Mm-mm. Dulu saya pertama Mm-mm. kali suntik itu ditemani oleh Mbak Nina. Nah, ini mungkin kalau Mbak Nina bergabung, Mbak Nina halo, semangat, beliau harus sinar lagi sekarang ini Ya, Mbak Nina. nah, Seperti Masya itu. Allah. Ya, ya, ya. Oke, nah jadi ini ya Bun ya, memang ada ketakutan ya, tetap masih ada ketakutan meskipun kita mengalami pemikiran yang udah saya positif, saya mau sehat. Tapi tetap ya, bahwasanya kita itu butuh pendampingan ya Bunda ya. Tadi meskipun kerasanya kok sendiri itu bisa, tapi ternyata hal-hal yang mungkin ada dirasakan, yaitu ketakutan atau kecemasan, itu kita bisa hilangkan dari ini ya, teman-teman pendamping itu sendiri. Nah, ini ada Mbak Nina nih, kebetulan nih. Halo, Bunda. Oke. Nah, mungkin kita bisa ini ya, Bun, sambil nanti lanjutin cerita sampai nanti ke Tulip Lovers ya. Ya. Kita ada satu, coba angkat satu pertanyaan dulu ya Bunda ya, untuk bridging ke arah sana. Nah, Bunda, apakah Bunda, ini pertanyaan dari Mbak Anissa, apakah Bunda Esther ini pernah terjebak untuk melakukan pengobatan herbal di tengah-tengah pengobatan medis? Eh, saya jawab ya Mbak ya. Iya, iya. Kebetulan saya memang dari awal itu memutuskan untuk Mm-mm. medis. Jadi saya Hmm. tidak terpengaruh dengan misalnya ada yang cerita, Mbak coba Ya. ini, herbal Mm-mm, ini mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Karena ada pengalaman teman saya sendiri juga seperti itu, tetapi Hmm. side effect-nya malah tambah parah. Saya tidak ingin istilahnya pengobatan yang sudah kita jalani dengan perjuangan itu jangan Mm-mm. sampai jatuh karena Iya. seperti itu. Jadi, yang penting yakin aja, dalam hati yakin. Mau lewat jalur apapun, tapi kalau sudah diyakini saya bisa sembuh dengan istilahnya dengan medis, ya sudah kita siap. Resikonya harus siap seperti itu. Mm-mm, mm-mm, Bagi mm-mm. saya pengobatan non sewu misalnya Iya. herbal ya Mbak, mungkin cepat, tetapi kita nggak tahu nanti efeknya 1 tahun, 2 tahun, berapa Iya. bulan. Saya menghindari seperti itu. Jadi ini kita bangun dengan apa? Dengan hati, dengan emosi, jatuh naik. Itu Mm-mm, jangan sampai gara-gara sepele gitu seperti mm-mm, itu mm-mm. kita jatuh seperti itu. Iya, Ya oke. jadi memang tidak memutuskan tidak memakai herbal Baik, seperti itu. oke. Jadi ini memang keteguhan hati ya dan keyakinan diri sendiri supaya nggak terjebak ya dalam kondisi pengobatan herbal ya yang mungkin kita side effect-nya tidak tahu ya karena kan tidak ada klaim di awal ya dan bagaimana nanti seperti evidence base-nya seperti itu ya Bunda ya. Jadi hasil medis penelitiannya itu bagaimana kan kita tidak tahu. Jadi kita sebagai pejuang kanker nih pesannya dari Bunda ya jangan ambil resiko untuk mengambil pengobatan herbal yang mungkin belum ada jurnal ilmiahnya atau bagaimana, jadi pengobatannya medis. Terlebih tadi saya juga sempat dengar Bunda bilang kalau IRPR-nya kan positif ya, itu berpengaruh sama hormon. Bahwasanya itu ada jurnal jurnal medis yang membuktikan bahwasanya ketika pengobatan herbal itu ditambahkan ke pengobatan medis yang berkaitan sama hormon itu akan mengganggu ya sistem hormonalnya. Jadi ini teman-teman juga perlu digarisbawahi ditanya ke dokter yang mendampingi ya Bunda ya yang Betul, menangani betul. kita apakah boleh untuk ada pengobatan herbal dan jenisnya itu apa ya kan macem-macem sekali banyak ya Bunda ya iklannya di Facebook atau di media sosial gitu ya di grup gitu suka banyak gitu ya jadi pinter-pinternya dan Ya. bijak-bijaknya kita tadi Bunda juga sempat pesan. Nah Bunda kita lanjutin nih ngobrolnya tentang ketika Bunda itu sudah selesai ya 5 tahun kan berarti nih Bunda ya untuk pengobatan hormon. Nah itu masih tetap melakukan pemeriksaan rutin atau bagaimana Bunda? Masih, jadi saya masih sampai saat ini masih minum obat juga namanya Hmm, Aromasin. Kemarin mm-mm, Aromasin itu untuk pendamping saya suntik Soladek. mm-mm, Tetapi begitu suntik Soladek
berhenti, saya matur sama dokter, "Dok, ini obatnya masih atau lanjut?" Ya. Ternyata beliau menyampaikan, "Ibu sekarang untuk survive itu ditambah Ibu, jadi 10 tahun. Jadi Ibu harus bersabar." "Oh iya, siap, saya sabar Dok," saya bilang gitu. Saya jadi Mm-mm, harus mm-mm, tetap minum mm-mm, obat mm-mm, sampai mm-mm. kata dokter nanti 10 tahun gitu. Oke. Tetapi untuk Mm-mm, evaluasi 6 bulan sekali tetap mm-mm. Mbak. 6 bulan Oke. sekali tetap masih masih evaluasi rutin gitu. Iya, iya. Biasanya kalau evaluasi itu yang diperiksa apa nih, Bunda? Satu cek darah apa CA153, Mm-mm, kemudian ada bone survey, mm-mm. ada USG payudara, USG perut atas bawah seperti itu. Torak dan torak. Atau anak juga ya. Itu semua tertanggung ya, Bunda, sama BPJS ya? Puji Tuhan sampai hari ini masih ditanggung, Mbak, masih di cover BPJS. Oke, alhamdulillah. Nah, ini adalah apa namanya? Suatu berita yang bagus ya, informasi yang bagus bahwasanya teman-teman pejuang kanker payudara atau tumor payudara itu jangan khawatir terkait dengan kendala biaya apabila kita menggunakan BPJS ya, itu bisa untuk tertanggung nih ya, Bunda ya. Jadi Ya. pengobatannya optimal dan maksimal. Nah, tadi saya sempat membacakan kisah Bunda itu bahwasanya Bunda ini juga berjuang ini ya Bun, menjadi pasien kanker yang bekerja nih ya Bunda ya. Jadi perjuangannya Ya. tadi cerita juga gimana sih kalau Bunda ini bener-bener kemonya sampai 6 kali, kemudian lanjut kemo oral, kemudian lanjut radiasi, kemudian lanjut pemeriksaan rutin setiap 6 bulan sekali sampai 5 dan 10 sampai 10 tahun nanti. Nah, ini gimana sih Bunda caranya mengatur waktu dan juga mungkin ya terkait dengan izin kerja atau bagaimana nih di ketika bagaimana Bunda di pekerjaannya Bunda gitu ya sebagai seorang pasien. Ya. Kalau pas jatah apa saya harus kontrol, biasanya 1 hari atau 2 hari sebelumnya saya mengajukan tertulis, Mbak, izin tertulis. Hmm, hmm, Kalau kalau hari ini, tanggal ini saya mau kontrol. hmm, hmm, hmm. Tapi karena sekarang sudah pendaftaran online, jadi kalau saya izin yang saya ajukan bukti pendaftaran kontrol itu aja. Oh iya Jadi betul. tanggal itu sudah tertera kan di situ Hmm, hmm, tanggalnya hmm, sudah hmm. tertera. Nah, karena saya juga bekerja, Ya. otomatis tetaplah namanya lingkungan kerja itu ada teman yang suka dan tidak suka, ada yang support, Hmm, ada yang hmm, tidak support. Tetapi hmm, saya anggap itu memang suka duka. Jadi memang dimanapun kita berada pasti ada yang seperti itu, pasti ada. Itu hmm, ada yang pernah sampai ke telinga saya sendiri hmm, itu hmm, menyampaikan, enak ya izin 1 hari pergi hmm, gitu. Saya diam aja. Terus saya sampaikan ke orang yang menyampaikan ke saya. Besok lagi itu orang kalau mau menyampaikan seperti itu suruh langsung ke saya aja. Nggak usah hmm, lewat orang lain. Maksudnya hmm, tidak hmm, usah ngomong gitu. hmm, Langsung hmm. ketemu. Nanti malah saya ajak ke Jogja, saya bilang gitu. Ya. Saya ajak kontrol nanti, saya bilang gitu. Iya, iya Mbak, iya Mbak, iya Mbak. Jadi sampai sekarang sudah tidak ada lagi yang seperti itu Mbak. Jadi begitu saya apa istilahnya mau izin gitu atau apa, saya hanya pamit. Besok saya mau kontrol, udah gitu. Ya Mbak, hati-hati, udah seperti itu aja. Jadi biar tahu ya Bunda maksudnya ya, Ya perjuangannya gimana sih betul, ya kalau betul. jadi Maka pasien gitu saya, ya. saya sampaikan juga, nanti saya yang nanggung perjalanannya mau dari transport sampai makan. Ayo ikut saya. Lihat itu di sana itu namanya orang berjuang mau hidup kayak apa. Istilahnya antara hidup dengan mati itu perjuangannya seperti apa. Kalau yang memang yang belum merasakan itu, kalau bicara mudah gitu loh Mbak. Karena Mm-mm, tidak merasa. mm-mm, Tetapi kami yang merasakan itu namanya apa emosi yang naik turun iya, seperti itu. mm-mm,
tahu sendiri seperti Iya, itu. betul, betul, betul. Iya, iya, ini jadi pembelajaran ya bagi kita, apalagi di lingkungan kerja ya, isu-isu sensitif. Apalagi teman-teman pasien yang kemoterapi biasanya mengalami side effect juga kelelahan ya, Bunda ya. Mungkin mudah Betul. lelah. Jadi pekerjaan-pekerjaannya jadi tidak optimal. Hanya saja ini memang kondisi yang harus dilakukan, dihadapi, tapi kita jangan mudah menyerah ya dalam hal kondisi ini. Nah, tadi Bunda juga menginformasikan bahwasannya tergabung nih ya Bunda ya di suatu komunitas namanya Tulip Lovers ya nih Bunda ya. Boleh diceritakan nggak ini kenapa sih kok Bunda ini apa ya mendirikan bersama-sama teman-teman untuk satu komunitas ini dan juga bergabung di komunitas-komunitas pendamping kanker payudara yang lain nih Bunda. Iya. Jadi Tulip Lover itu saya bukan pendiri ya Mbak ya. Ya, Saya oh lurus. iya iya. Mm-mm. Jadi saya hanya meneruskan saja. Mm-mm. Yang mendirikan sudah almarhumah. Jadi Ah, foundernya sudah almarhumah. mm-mm. Itu sebenarnya intinya grup ini tuh hanya untuk menghibur, menghibur Menghibur. dari kita untuk kita yang Iya. sedang dalam kondisi naik turun. Jadi sebenarnya grup ini isinya lebih banyak gojeknya daripada apa yang seriusnya gitu. Tapi kalau ada yang sharing atau tanya, kita jawab semampu kita seperti itu. Kalau misalnya kita tidak bisa jawab, Mm-mm. nanti kita arahkan, Mm-mm. monggo Mm-mm. nanti konsul ke dokter gitu, seperti itu. Sama ini Mbak Astrid, ini Iya, saya iya. pakai Mm-mm. kaos ini, ah ini Oh, aku apa rapopo, tulisannya tuh Bun? Aku rapopo? ini, ya ini aku rapopo. Ini Mungkin punyanya ya. Tulip Lopot. Atau artinya apa Bunda? Oh, oke. Jadi Artinya waktu apa Bunda? kami Mungkin bikin, teman-teman bisa bahasa Indonesia. Mm-mm. ya, waktu kami bikin kaos ini, memang tulisan aku rapopo ini menandakan bahwa biarpun kami ini terdiagnosa kanker payudara, intinya kan tadinya hanya untuk yang terkena kanker payudara, tetapi sekarang multi ya Mbak ya, jadi cancer Mm-mm. yang berobat di tulip gitu. Jadi saya nggak apa-apa gitu, jadi aku kira popo gitu. Oh, Tapi oke. ya, jadi kami tetap positive thinking, aku rapopo gitu. Jadi semuanya baik-baik saja asalkan kita ada di jalur track medis gitu. Maksudnya Mm-mm. ikut Mm-mm. anjuran dokter apa, petunjuknya seperti apa, sarannya seperti apa, kita Mm-mm. ikuti. Mm-mm. Seperti Mm-mm. itu. Jadi kami tetap baik-baik saja gitu, seperti itu. Intinya seperti Iya, itu, aku iya, iya. rapopo gitu. Ya, ini adalah sesuatu yang ini ya, baik ya teman-teman, bahwasanya afirmasi ini kategorinya memotivasi diri sendiri ya, Bunda ya. Ya, Kalau diterpa kondisi apapun itu tetap aku rapopo gitu ya. Ini teman-teman yang iya. mungkin Harus se-Indonesia seperti Raya itu. ya mendengar apa sih artinya aku rapopo itu saya baik-baik aja gitu ya. Aku nggak apa-apa. Itu artinya dari makna aku rapopo versi pejuang kanker payudara. Wah, hebat banget teman-teman Tulip Lovers ya. Tetap semangat semuanya. Nah, ini wow, pertanyaannya banyak sekali Bunda ya. Kita coba satu-satu ya Bunda ya. Yuk kita jawab supaya teman-teman semangat juga ya untuk berobat. Ini ada dari teman-teman yang lihat ini, yang nonton ini dari mana aja yuk kita coba sapa Bunda sambil kita coba untuk menjawab pertanyaan lanjutan. Nah, dari Ibu Maura Prajna, Bunda izin bertanya dong, adakah makanan yang harus dipantang untuk kita-kita yang sudah kena kanker agar tidak kambuh? Monggo silakan Bunda. Kalau saya pernah tanya ke dokter saya, Mbak, karena saya tetap acuannya sama dokter ya. Iya. Dokter, ada nggak yang saya pantang? Waktu itu beliau menjawab, kalau pantang tidak ya Bu, tetapi mengurangi. Jadi saya tidak bisa melarang pasien untuk pantang, tidak makan ini, tidak makan itu. Yang ada adalah mengurangi. Jadi mengurangi, biasanya mungkin ibu makan bakso, mungkin karena hobi seminggu kali, ya sekarang dikurangi. Mungkin pelan-pelan lah dikurangi. Semuanya serba dikurangi. Tapi makannya itu harus enjoy gitu loh maksudnya. Jadi apa, kita makan itu enjoy gitu. Kita tetap makan. Kita tetap makan tetapi dengan hati senang.
dengan Iya. hati senang bahwa apa yang saya makan, apa yang saya minum itu untuk kesehatan saya seperti itu. Mm-mm, mm-mm, Jadi mm-mm, saya mm-mm. ngikut dokter gitu loh Mbak. Jadi saya Iya, juga iya. tidak pantang. Jadi saya tetap makan, Mm-mm. makan bakso ya makan, tetapi ya porsinya aja atau Yang intensitasnya dikurang. itu tidak iya dikurangi, tidak tidak Mm-mm. terus melulu seperti dulu lah gila-gilaan gitu Iya. enggak. Jadi kita Mm-mm, mm-mm. dan nanti lama-lama itu apa tubuh kita ini sudah punya sinyal. Jadi misalnya Hmm. misalnya nih ya kelebihan apa gitu nanti dia udah kasih warning. Mm-mm, Ini hati-hati gitu. Nanti pasti ada mm-mm. yang dirasa tidak enak. Kalau misalnya kita udah Hmm. over gitu ya, Iya, iya. makan ini makan ini. Dia udah ngasih tanda sendiri. Berarti Mm-mm. udah jalan gitu. Jadi antenanya itu udah tuing gitu. Ayo Iya, iya. hati-hati gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. intinya kalau saya tidak pantang. Jadi kalau misal ragu-ragu bisa tanya ke dokter gitu. Jadi daripada dalam hati tanya-tanya sendiri atau tanya teman, ada yang teman bilang boleh makan, ada yang bilang nggak boleh makan. Jadi bingung kan? Nah gitu. Tetapi ya intinya kalau saya tetap makan, cuma itu tadi tetap positif aja Mbak. Maksudnya positif Mm-mm. itu, pokoknya itu untuk kesehatan saya lah. Saya makan Mm-mm. itu untuk kesehatan saya seperti itu. Mm-mm, mm-mm. Iya. Oke, terima kasih Bunda. Ya, teman-teman, ini adalah hal yang baik ya, bahwasannya saran dari Bunda adalah menanyakan ke dokter yang menangani ya, balik lagi ya tadi. Mungkin kondisinya bisa berbeda dengan kondisinya Bunda yang kanker payudara dengan ARPR yang positif. Bunda tetap makan ya tanpa pantang yang terlalu strict atau terlalu dijaga, tapi betul-betul dikurangi ya porsinya karena tubuh kita akan menyesuaikan nanti ya, Iya, menyesuaikan. Terus ada sinyal-sinyal yang misalnya oh oke, mungkin ini ya Bunda ya lebih ke mengurangi juga MSG gitu ya, yang dulunya betul. mungkin ada kalau masak ya ditambah MSG terus atau ini ya mungkin dibakar-bakar seperti itu ya, jadi tubuh itu udah langsung ada sinyalnya gitu ya. Oh, ini Iya ngerasanya nggak enak betul. nih. Udah nggak nyaman nih ya, gitu kali ya Bunda ya, mungkin maksudnya. Iya, Ya, jadi teman-teman yang lebih tahu kondisinya, ini pesannya Bu Esther tadi ya, Bunda Esther, yang lebih tahu adalah diri kita sendiri, karena sinyalnya kan dari iya kita ya, betul. kita yang ngalamin gitu ya. Jadi kita harus aware sama diri kita sendiri. Nah, oke, selanjutnya nih dari ini namanya sama nih ya, sama-sama cantik namanya, Bunda Esther Sari Dewandani. Bagaimana caranya mengajak teman yang susah banget diajak periksa, mengingat yang bersangkutan sudah ada benjolan di payudara. Bagaimana pendekatan yang enak nih, Bunda, supaya yang bersangkutan nggak takut dan nggak tersinggung. Nih kalau dari pasien gimana nih, Bunda? Biasanya yang dilakukan apa? Biasanya kita verbal dulu ya Mbak ya. Hmm. Kita main dulu pendekatan, main gitu. Main terus sharing cerita dulu, cerita. Yang kita umpamakan diri kita sendiri aja. Seperti saya, jadi misalnya ada temen yang terdiagnosa gitu, yang saya umpamakan diri saya sendiri. Jadi ini saya seperti ini. Terus uh, saya memutuskan medis karena terukur. Jadi dengan medis itu terukur, udah ada porsinya. Jadi ada umur sesuai apa segala macam itu dokter yang lebih tahu. Tetapi kalau misalnya yang bersangkutan apa tidak mau, kita juga tidak bisa memaksa. Jadi itu mungkin sudah pendirian mereka, Mm-mm. kita tidak bisa memaksa. Karena itu kan pilihan ya Mbak ya, keputusan yang diambil itu kan pilihan. Kita hanya memberi saran dengan masukan gitu. Cuma kadang kalau dengar seperti itu agak sedih juga gitu loh, maksudnya Mm-mm. seharusnya kita bisa membantu, tetapi keputusan yang bersangkutan tidak mau itu kan kita agak sedih juga. Karena biasanya mereka mikirnya toh nanti juga mati gitu. Biasanya seperti itu. Toh nanti juga Mm-mm. mati. Tapi maksud kita mengajak itu kan mungkin nun sewu matinya itu kita berkualitas gitu. Maksudnya berkualitas kita masih bisa bermanfaat, berguna untuk lingkungan Ya. kita, terutama untuk keluarga kita yang masih membutuhkan seperti itu. Mm-mm. Ya, oke, itu pendekatan yang bagus ya Bunda ya, dimana ngajak ngomong dulu ya, ngobrol dulu. Iya, Karena bisa jadi si pasien ini itu juga butuh untuk
diajak ngobrol nih sebetulnya, karena mungkin ya orang yang tahu atau mungkin dari sisi lingkungannya gitu ya, lingkungan sekitarnya itu tidak mengetahui seberapa sih dia memendam ini gitu ya, memendam sakitnya gitu ya, meskipun sudah ada nodul ya, nih tadi kan dibilang sudah ada benjolan di area payudara. Nah, pelan-pelan tadi ya pesannya Bunda Esther, pelan-pelan ngomongnya, dikasih contoh ya, ini penting ya Bunda ya, dikasih contoh. Iya betul. Mungkin contoh-contohnya itu bisa jadi juga contoh-contoh pengobatan yang berhasil ya. Jadi kan zaman sekarang gitu ya, 2021, penanganan kanker payudara itu sangat-sangat curable ya. Kalau kita bilang itu tingkat keberhasilannya itu tinggi ya. Tidak seperti zaman dulu ya Bunda ya, mungkin dulu informasinya juga sedikit. Nah sekarang apalagi Indonesia ini betul-betul Kemenkes itu sangat mencanangkan 2030 Indonesia ini bebas kanker payudara, stadium lanjut. Jadi harapannya stadium 3 ke atas itu sudah tidak ada, jadi stadium yang sangat antara 0 sampai 3 itu bisa untuk disembuhkan. Nah, ini bisa dijadikan contoh. Jadi diinformasikan maksudnya ya ke orang atau teman-teman yang lain. Tadi Bunda juga bilang dikasih tahu gitu, dikasih contoh, oh diri saya sendiri, saya tahu. Mungkin kalau yang memberi contoh ini tidak sakit, nah ini teman saya yang tergabung di komunitas gitu ya Bunda ya. Nah, bisa dikasih contoh juga ya mungkin atau mau gabung di komunitas gitu ya. Karena sekarang pola pikir untuk bergabung di komunitas itu bukan melulu ketika dapat informasi dari orang-orang yang mengalami hal yang sama itu lantas penyakitnya tambah parah gitu, enggak ya Bunda ya. Jadi gabung di komunitas itu cenderung untuk memberi semangat. Nah, kalau menurut Bunda gimana nih kalau gabung di komunitas-komunitas pasien gitu, support group patient gitu? Kalau saya sih ambil sisi positifnya, Mbak. Jadi kalau memang informasi yang disampaikan di grup itu menurut saya pribadi itu bermanfaat, saya ambil gitu. Tetapi kalau tidak bermanfaat, nggak perlu sakit hati gitu loh. Ya, Ah, kayak gini kok dikirim gitu. Jadi kita bisa memilah, bisa memilah. Karena memang namanya di grup itu kan campur banyak orang gitu ya. ya, ya. Tetapi sebisa mungkin kalau bergabung di grup itu kita apa istilahnya merengkuh gitu. Jadi merengkuh apapun yang disampaikan itu kita sampaikan secara positif pasti apa lebih baik gitu, Ya. lebih baik. Kita pilih aja untuk diri kita sendiri. Misalnya ini hoax nih, ya udah nggak usah bilang di grup hoax marah-marah gitu, nggak usah, rugi kan kita gitu. Jadi kita positifnya aja gitu. Hoax itu nanti biar udah ada urusan istilahnya nanti orang kan tahu sendiri, oh iya ini hoax, ini apa gitu. Tetapi kalau saya pribadi masuk di grup itu untuk menambah ilmu, menambah pengalaman, menambah apa cerita dari teman-teman itu, oh si A ini sama-sama kanker payudara tapi dia pengobatannya seperti ini. Kemudian dia kok makan ini kok bagus ya. Saya tiru gitu, seperti itu. Gitu. Iya, iya, Jadi iya. kita Oke. ambil Sisi yang positifnya ya. positifnya saja gitu. Apa kalau guyonnya guyon yang positif gitu ya, membuat kita kadang kan kita buka grup itu suka senyum-senyum sendiri karena ada cerita yang lucu, ada video yang lucu, itu kan sangat menghibur gitu loh, sangat Iya, menghibur. betul. Jadi istilahnya kalau kita masuk grup itu, kalau saya pribadi itu seneng itu karena pasti ada pengalaman atau cerita yang bisa kita ambil. Iya, oke. Terima kasih Bunda. Nah ini ya, jadi ketika nanti memang menghadapi, bahkan keluarga itu biasanya juga ada ya yang tidak mau untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atau medis lanjutan karena takut mungkin ya. Takut, terus mudah tersinggungnya, mudah emosinya karena Allah gitu ya, menganggap Allah ini hal yang nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Padahal ini kita bermain dengan waktu ya Bunda ya, dikejar waktu ya, kalau nggak cepet nanti gimana gitu ya. Ini salah satu yang baik yaitu disarankan untuk gabung di komunitas ya. Jadi kalau komunitas kanker payudara di Indonesia itu ada beberapa,
Ada Tulip Lovers, ada Love Pink. Love Pink juga ada regionalnya, jadi ada Love Pink Indonesia dan regional. Kemudian ada Lovely Pink, kemudian ada YKPI, Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Ada YKI pun juga menaungi, CISC pun juga. Terus di Makassar itu ada sendiri juga, ada kalau nggak salah namanya Komunitas Sri Kandi, itu ada juga di Bekasi. Jadi teman-teman jangan takut ya untuk apa ya, ibarat kata jangan takut untuk tadi ya mungkin mati gitu ya. Tadi Bunda juga Betul. meng-highlight mati itu yang berkualitas gitu ya. Kita kalau hidup berkualitas juga ada yang mati yang berkualitas, ada meninggal yang berkualitas. Dimana kita sudah sejauh mana sih memberi manfaat bagi orang lain. Itu. Terima kasih Bunda inspirasinya. Ya kita lanjut ya Bunda ya pertanyaan selanjutnya. Nah, apakah ada pasien kanker atau kanker payudara yang termuda nih? Yang Bunda Esther ketahui kisaran usia berapa yang tergabung di Tulip Lovers? Ada Mbak, kalau yang di Tulip itu ada yang berumur 31 atau 32 itu ada, ada, muda pun Oke. ada. Nah, ini usia-usia produktif ya, Bunda ya, usia-usia yang Ya betul. bekerja ya. Nah, ini semakin data dari Kementerian Kesehatan juga ini ya, pasien kanker itu semakin di 2020-2021 itu didominasi oleh prevalensi rentang usia produktif. Nah, ini ya mungkin terkait gaya hidup gitu ya, atau mungkin hal-hal yang degeneratif ya, yang lain, penurunan apa, mungkin ya dulunya memang ada keluarga dengan riwayat tersebut gitu ya. Jadi kita mesti aware ya. Tadi Bunda juga bilang Ya. sinyal-sinyal gejala klinis itu harus kita ketahui ya, kita tangkap sinyalnya untuk rasakan, kalau perlu segera diobatin medis diobatin. Oke. Nah, ini ada dari Mbak Rizka. Bunda mau minta tips nih dari Bunda bagaimana cara manajemen stres untuk para pejuang kanker, terlebih yang baru didiagnosa karena kurang mendapat dukungan dari sekitar. Agak sedih sebenarnya Mbak kalau ada yang tidak disupport gitu. Maksudnya tidak ada yang mensupport itu, jadi agak sedih mendengarnya. Saran saya kalau ada lingkungan yang ada komunitas, lebih baik masuk komunitas. Seperti itu. Jadi, nah kalau di komunitas kan nanti mungkin ada saran, masukan yang positif gitu kan. Biarpun dari keluarga tidak didukung, tapi ada teman yang mendukung. Itu ada teman lain yang mendukung seperti itu. Ya, Caranya seperti itu. Kalau oke. manajemen stres itu sih, kalau awal-awal terdiagnosa saya wajar. Saya bisa bicara karena dulu juga mengalami seperti Ya, itu. Jadi itu wajar ya, mengalami penolakan itu wajar. Jadi biarkan kewajaran itu berlalu seiring dengan berjalannya proses. Nanti lama-lama pasti bisa. Saya kalau ketemu teman yang masih awal-awal terdiagnosa cancer, saya bilang, Bunda saya mau nangis, nggak apa-apa, itu untuk pelampiasan, nggak apa-apa, boleh nangis, mau apa istilahnya, mau jenengan mau melakukan apapun boleh, sepanjang itu di jalur track, karena itu untuk menurunkan emosi yang naik turun gitu ya, ya jadi betul. boleh, tetapi jangan berlarut-larut, saya bilang, ada Ya, yang harus diprioritaskan. Misalnya kalau dia punya anak, coba ingat anakmu, coba ingat keluargamu, coba ingat lingkungan terdekat aja. Mereka butuh siapa. Nah, seperti itu nanti pasti, oh iya, gregah gitu loh. Iya, ada anak yang membutuhkan saya yang istilahnya harus kuat. Seperti apapun itu, jadi saya harus kuat di mata anak-anak. Seperti itu. Membangunnya seperti itu sih, Mbak. oke. Ini apa ya? Saya jadi sedikit terharu nih ketika orang yang memang minim dukungan di keluarga atau lingkungannya. Ini betul sekali ya Bunda ya. Cari komunitas, komunitas itu adalah hal yang sangat positif ya, komunitas pasien. Tidak mungkin daripada negatifnya lebih jauh lebih banyak positifnya ya, karena kita mengalami hal yang kurang lebih sama ya.
Iya, berjuangnya betul. bersama gitu. Dan mungkin ada informasi-informasi, misalnya memang dukungannya yang tidak didapat adalah dukungan moral gitu ya, semangat, atau mungkin bisa jadi dukungan finansial. Dan mungkin di situ akan ada jalan ya Bunda ya, akan ada caranya dikasih tahu prosesnya seperti apa, entah itu dari galang dana atau donasi. Nah di Inspiration juga ada sih program untuk donasi atau galang dana. Nanti kalau misalkan ada teman-teman di sini yang hadir ya, uh, mungkin mendapati gitu orang terdekat atau orang di sekitarnya yang membutuhkan donasi atau galang dana, silakan kontak ke DM ke Inspiration untuk ini ya, dikasih tahu detailnya seperti apa, akan kita bantu sini Bunda. Jadi kita menunjang pengobatan pasien nih. Ini memang komitmen dari Inspiration ya. Oke, nah ini ada pertanyaan terakhir nih Bunda ya, untuk menutup, bagaimana ketika Bunda ini berproses dengan pengobatan, hal-hal yang Bunda lakukan untuk tetap kuat itu seperti apa? Mantra apa gitu Bun yang Bunda berikan ke diri sendiri saat itu? Terima kasih Bunda untuk berbagi. Eh, supaya tetap kuat ya. Ya, Kalau saya sendiri sih jalani hidup mengalir aja. Jalani hidup mengalir, kemudian orang mau ngomong negatif tentang kita, abaikan. Abaikan saja. Jadi kita mau dibilang baik, ya kita adanya seperti itu. Mau dibilang jelek, ya kita tetap seperti itu. Mau dibilang kamu begini-begini, nggak usah. Jadi ikuti irama hidup aja. Saya harus begini, ikuti aja. Jadi kita mengalir aja, Mbak. Hidup ikuti seperti air itu aja. Jadi nikmati hidup aja. Nikmati hidup. oke. Nggak perlu stres, dengerin omongan orang, nggak Nah, perlu dia punya ini, ya. nggak usah. Pokoknya saya bisanya ini, syukuri, nikmati, udah gitu aja. Oke, Jadi terima kasih mensyukuri. Bunda. Jadi, kalau saya loh sekarang ini Mm-mm. sudah mungkin karena udah 7 tahun, jadi udah bisa, maksudnya udah yang ada ini disyukuri. Saya memang harus berdamai, jadi harus ada Ya. yang ikut sama saya gitu. Mm-mm, mm-mm, Kamu baik-baik aja lah sama saya. Yang penting kamu tidak berulah, tidak apa gitu. mm-mm, Kita mm-mm, udah senang gitu, udah senang. mm-mm. Artinya apa? Kita setiap evaluasi kan tidak ada suspek metas Iya, atau apa seperti itu. Itu udah bersyukur banget gitu iya, loh. Udah bersyukur alhamdulillah banget ya, betul. sudah di tahap seperti ini, itu udah istilahnya udah puji Tuhan, udah bersyukur bisa bermanfaat buat orang lain. Udah itu Ah, aja. nah ini ya teman-teman ya, tadi Bunda sangat meng-highlight ya, nikmati alurnya ya, jalani hidup itu mengalir, tapi kita tangkap sinyal-sinyalnya dan supaya kita itu lebih bersyukur ya Bunda ya, bersyukur Iya, sampai ada kata damai, damai dengan kondisi kita sendiri. Jadi kalau kita sudah damai, kita tahu nih sebetulnya itu kita ada di tahap apa gitu ya, bagaimana nanti kelanjutannya, supaya kita nggak yang melulu menyalahkan ya Bunda ya mungkin ya, menyalahkan kondisi, menyalahkan sakit, menyalahkan Allah, Gusti Allah yang kasih hidup kita, sudah kasih seperti ini. Itu privilege ya, Bunda. Hidup itu adalah privilege dari Tuhan. Kita kasih hidup, masih masih syukur gitu ya, bisa bernapas dan bisa berkumpul dengan keluarga. Tadi juga masukan yang sangat baik sekali, bahwasanya ketika kita berjuang itu kita harus mengingat siapa yang akan kita perjuangkan. Utamanya diri sendiri ya, diri sendiri ini harus kuat untuk menopang lingkungan sekitar ya, mungkin keluarga, anak-anak tadi Bunda bilang ya, anak-anak, terus suami atau pasangan, kemudian dan teman-teman di lingkungan gitu ya, dan bermanfaatlah selagi hidup. Itu pesannya Bunda. Tapi mungkin teman-teman kalau melihat kaosnya Bunda itu ya, yang jadi afirmasi positif juga, aku rapopo itu adalah mantra ya Bunda ya. iya betul. Iya, oke, aku rapopo. Nah, oke teman-teman, ini sepertinya sudah nggak terasa ya Bunda, kita ngobrol 60 menit berlalu. Ini tadi ada yang hadir, ada dari Bandung, ada dari Bontang, ada dari Jakarta, ada dari Jogja, Pacitan, tadi ada Bu Lilis yang sekomunitas dengan Bunda, ada Mbak Nina juga, kemudian ada Mbak Siti Komo, Mbak Sitkom nih ya dari Jogja.
Banyak sekali nih yang menyaksikan Bunda berbagi nih teman-teman. Ada juga salam dari Ibu Desti, semangat selalu Tante Esther, sehat selalu. Kemudian dari Ibu Esther, terima kasih Bu Esther, benar sekali bahwasannya kita tidak bisa memaksakan ya. Mungkin bertahap akan di follow up lagi untuk pasien yang tadi ya. Terima kasih atas sharingnya, salam gitu. Nah, terima kasih kami ucapkan dari Inspiration kepada Bunda Esther yang sudah sangat inspiratif berbagi kisahnya, ups and downs-nya, tidak semua melulu dalam kondisi yang sudah siap menerima ya. Bunda pun juga berproses dari yang menolak gitu ya, menolak, sedih, tidak mau periksa, akhirnya harus bangkit periksa karena kita bermain dengan waktu, kita bermain dengan kesehatan dan keluarga ya, apa yang kita perjuangkan. Terima kasih, semoga Bunda dalam kondisi sehat, terus optimal, terus bersyukur, terus penuh berkah dalam melayani Tuhan. Seperti itu. Terima kasih ya Bunda ya. Semoga teman-teman juga yang ingin bergabung ya, mungkin di komunitas bisa langsung kontak ke PIC komunitas masing-masing. Kebetulan ini juga Bunda ada di Tulip Lovers, mungkin bisa gabung nanti. Bisa langsung DM ke Bunda Instagramnya, atau juga bisa ke masing-masing komunitas penyintas pejuang kanker payudara yang lain. Nah, sekian dari kami. Semoga kisah inspiratif ini bisa bermanfaat, bisa diambil semua hikmahnya yang positif, dan juga kita bisa menjalani hidup agar lebih optimal sebagai pejuang kanker atau pejuang suatu penyakit, dan juga tetap tenang jadi pasien ya Bunda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Bunda. Jumpa lagi di series berikutnya. Dadah semua, sehat selalu.